Jen harap kalian baik-baik saja ya dan masih tetap semangat dan sehat. Nah, pada pagi hari ini walaupun kita belum bisa berjumpa pada ibadah hari Minggu, Kak Jen harap kalian masih tetap setia ya beribadah online di rumah bersama kakak-kakak lain di sini. Nah, pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 31 Mei 2020, hari ini kita akan dilayani oleh Kak Deno. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita kasih hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kenyapaan dan kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sharing firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Deno. Kiranya Bapa, apa yang kami dengarkan, kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Oke, bersama dengan Kak Deno, minggu hari ini kita akan membaca dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Bacaannya adalah seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya adik-adik, kitab Yoel masuk dalam kumpulan 12 kitab nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Disebut kitab nabi-nabi kecil karena pendeknya pasal dalam setiap kitab dan ditempatkan setelah kitab nabi-nabi besar, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Para nabi dalam kitab nabi-nabi kecil menyampaikan pesan Allah dalam kurun waktu 400 tahun. Amos dan Hosea melayani di wilayah kerajaan utara sebelum bangsa Israel jatuh ke tangan Asyur. 6 nabi yaitu Obadya, Yoel, Mika, Nahum, Sefanya, dan Habakuk melayani di wilayah kerajaan selatan, yaitu di kerajaan Yehuda. Nabi Yunus diutus untuk membawa pertobatan kepada bangsa Asyur yang menyembah berhala. Dan 3 nabi yang lainnya, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi, melayani umat Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel dan Persia. Oke, berdasarkan penjelasan di atas, Yoel yang artinya adalah Tuhan atau Yahweh adalah Allah, adalah nabi yang menyampaikan nubuatan di wilayah Yehuda dengan pusatnya yaitu di Yerusalem. Yoel menulis kitabnya sekitar tahun 590 sebelum Masehi. Yoel bekerja di sekitar Bait Allah dan berada di tengah-tengah umat yang sedang mengalami kesukaran dan penderitaan. Yoel menyerukan pertobatan karena kedatangan Tuhan sudah dekat, seperti dalam perikop bacaan kita pada hari ini, yaitu Hari Tuhan. Hari Tuhan itu sendiri ditandai dengan wabah belalang yang saat itu sedang terjadi. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu ya. Belalang melahap habis semua yang dilewatinya seperti ladang gandum, pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, dan sebagainya. Nabi Yoel melihat bahwa bencana ini mempunyai maksud agar umat Yehuda bertobat sebelum hari Tuhan atau hari penghakiman itu datang. Hari Tuhan juga dimaksudkan sebagai hari pengampunan dan pemulihan, sandang dan pangan, dan juga perlindungan Tuhan dari kejahatan bangsa-bangsa. Perikop bacaan merupakan pernyataan bahwa wabah belalang adalah bayangan dari hari Tuhan yang semakin mendekat. Suatu hari yang menakutkan, bukan? Kita baca dari ayat 2 dari pasal 2 ayat 1 sampai 11. Namun masih ada kesempatan untuk umat menyesali perbuatan dosanya dan bertobat. Kita baca dari pasal 2 ayat 12 sampai 17. Bila pertobatan dilakukan, maka Allah akan menunda penghakiman dan memberi berkat pada umat sebagai gantinya, yaitu panen yang berlimpah. Coba dibaca dari pasal 2 ayat 18 sampai 27. Bahkan berkat rohani pun akan Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu pencurahan roh Tuhan.
Pencurahan Roh Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan berkenan dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Roh Tuhan akan memberi kekuatan kepada umat agar sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pencurahan Roh Tuhan kepada umatnya bertujuan yang pertama, agar umat yang dituntun Roh Tuhan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Yang kedua, agar kekuatan Tuhan menyertai umatnya sehingga umat menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Pencurahan rohnya tersebut berlaku untuk manusia. Manusia yang dimaksud bukan saja umat Israel atau para nabi, tetapi berlaku juga untuk semua kalangan umat, yaitu anak-anak, teruna, sampai orang tua dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga mereka dapat bernubuat, mendapat mimpi, dan mendapat penglihatan yang kesemuanya dipergunakan untuk menyatakan firman Tuhan kepada manusia. Kita baca dari pasal yang kedua ayat 28. Bahkan para budak, yaitu hamba laki-laki dan perempuan, juga menerima Roh Tuhan. Artinya apa? Bahwa keselamatan dari Tuhan itu mendobrak batasan manusia. Keselamatan itu berlaku bagi siapa saja yang berseru kepada Tuhan. Kita baca dari pasal 2 ayat 29. Adik-adik, Tuhan mengasihi umatnya dan tidak menginginkan umatnya menderita karena perbuatan dosa. Tuhan menghadirkan keselamatan sebagai suatu sarana agar umat tetap berada dalam lingkup kasih-Nya. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa umatnya untuk tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Roh Tuhan yang di sini disebut sebagai Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita sebagai orang percaya menjadi suatu tanda bahwa Tuhan selalu menyertai atau tinggal di dalam hidup umatnya dengan kuasa yang akan memampukan umatnya untuk jalan hidup yang sesuai kehendaknya dan mampu bersaksi kepada banyak orang tentang kasih setia Tuhan. Nah, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Berbeda dengan pencurahan rohnya di kitab Yoel, yaitu di mana berlaku hanya untuk kalangan terbatas, yaitu umat Israel, maka di dalam perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus ini berlaku bagi semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Coba dibandingkan dalam kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Makna pencurahan Roh Kudus itu adalah Tuhan bersama kita dalam menjalani hidup di dunia ini, dan Tuhan menghadirkan penolong bagi kita sehingga kita diberi kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus bermakna juga bahwa Tuhan menyatukan kita dalam kepelbagaian, sehingga sebagai umat kita tidak lagi hidup untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama yang membangun persekutuan yang saling menguatkan dan melengkapi. Jadi adik-adik, berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ingat ya bahwa Roh Kudus itu ada hidup dalam bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik harus menjaga kekudusan hidupnya supaya apa? Pada masa kedatangan Tuhan Yesus nanti atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sudah siap dan kita layak untuk naik bersama-sama ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan lewat hamba-Mu Kak Deno. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, kami bisa laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta kami juga bisa Bapa untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, tak lupa juga kami mau berdoa Bapa untuk kami semua, adik-adik layan pelengkap PT Bapa di GPIB Kasih Karunia dan Pasar. Kiranya Engkau memberkati kami semua, kakak layan dan adik-adik layan, di mana masa pandemik ini Bapa, kiranya kami bisa terus berkarya, kami bisa tetap setia bersama-Mu Bapa. Berkati kesehatan kami, berkati setiap studi kami Bapa, baik adik-adik kami yang sedang melaksanakan ujian, biarlah Kau berkati, Kau berikan Bapa kesehatan terbaik dan hasil yang terbaik Kau berikan bagi mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.
adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Pak Deno bisa menjadi berkat bagi kehidupan kalian. Dan jangan lupa ya, kalian juga harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian seperti keluarga, orang-orang di lingkungan rumah kalian, dan teman-teman sekolah kalian. Nah, Kajen mau ingetin juga nih, karena kita sedang dalam pandemi COVID-19, Kajen ingetin kalian untuk tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, dan stay at home. Walaupun kita harus belajar dari rumah, berdoa dari rumah, dan mengerjakan segala sesuatu dari rumah, kita harus tetap semangat dan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Sampai ketemu lagi di ibadah hari Minggu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.